Guys, ada nggak di antara lu sekalian yang mungkin pernah merasakan atau sedang merasakan saat dipanggil presentasi di atas panggung atau di depan kelas, dikasih mic untuk ngomong atau diberi kesempatan untuk berbicara di depan umum, terus tiba-tiba bulu kuduk tuh merinding, atau tangannya dingin, berkeringat, kakinya gemeteran, atau bahkan saat di atas panggung, tiba-tiba semua materinya hilang, ngeblank, pengen cepet-cepet turun, dan nggak sedikit yang akhirnya selain gemeteran nih, ada juga yang pingsan. Nah, semua itu adalah bagian dari kondisi grogi ngomong di atas panggung. Pertanyaannya adalah, lu mau sampai kapan mengalami itu dan pengen nggak selesai dari kondisi itu? So, kalau lu pengen, tenang. Kita akan bahas di sebuah program terbaru kita, namanya Sobat Juara Ingin Tahu. So, check this out the video. First thing first, yang pertama nih, yang banyak orang lupa, pemula tuh sering lupa bahwasannya preparing make perfect. Jadi persiapan itu membuat sempurna. Tidak ada satupun penyanyi, speakers, ataupun orang-orang besar yang berhasil tampil di atas panggung tanpa persiapan yang matang. Kalau kita lihat penyanyi hebat populer, dia pasti melakukan gladi bersih dulu sebelum dia naik ke atas panggung, rehearsal bahasa kerennya. Nah, pertanyaan teman-teman, persiapannya sudah sejauh mana? Nah, persiapan yang minim itu membuat kita jadi grogi juga. Kenapa? Karena mind to muscle. Pikiran kita itu membuat perilaku kita, badan kita itu bergerak sesuai apa yang ada di pikiran. Persiapan yang tidak matang membuat kita memikirkan hal-hal yang kurang, membuat kita memikirkan hal-hal yang kayaknya ini sulit gitu ya. Nah, akhirnya perilakunya juga begitu. Begitulah behavioral science-nya bilang. So, persiapan matang itu adalah kunci pertama dalam presentasi atau tampil yang sempurna. Kalau lu nggak punya persiapan yang matang, ya siap-siap aja penuh kesalahan dan turun panggungnya dengan rasa malu yang sangat luar biasa. So, penting ya persiapan yang matang untuk naik ke atas panggung. And then yang kedua, tadi gue udah bilang ya, mind to muscle. Berangkatnya dari mindnya dulu, dari pikirannya dulu. So, artinya pikiran kita tuh harus ngapain? Ada di kondisi apa? Jawabannya adalah in the condition of calm, kondisi yang tenang. Kondisi tenang itu gimana, Kak? Kondisi yang tenang itu adalah kondisi di mana lu bisa breathing-nya, nafasnya halus, tenang, bisa senyum, intonasi suaranya bisa dikontrol, temponya bisa baik, and then melihat semua orang itu bukan sebagai hantu gitu ya, bukan sebagai momok yang menakutkan, tapi sebagai orang yang akan ikut serta dalam presentasi lo. Nah, itu adalah kondisi pikiran yang tenang. So, kondisi pikiran yang tenang diciptakan dari mana? Dari lu punya tujuan. Kalau lu mau presentasi nggak punya tujuan, kalau lu mau ngomong nggak tahu mau nyampein apa dan impact-nya apa, nah itu adalah salah satu indikator lu akan gagal naik ke atas panggung. So, persiapan dan pikiran yang tenang itu menjadi dua kata kunci pertama yang harus lu siapkan menjelang lu naik ke atas panggung. Dan yang ketiga nih, setelah kita sudah mulai menenangkan pikiran, persiapan apa yang harus dilakukan jauh sebelum naik ke atas panggung? Kalau tadi kan persiapan mau ke atas panggung, apa persiapan yang harus dilakukan? Latihan yang banyak. Because practice make perfect. Jadi latihan yang kita lakukan itu akan menyempurnakan kita. Badan kita ini penuh dengan muscle, penuh dengan otot. Otot ini dia punya hubungan, punya pola. Dia hafal pada sebuah gerakan namanya muscle memory di teori psikologinya. So, kalau muscle memory-nya bagus, gerakannya akan bagus. Maka sering-seringlah berlatih supaya dia punya muscle memory. Otot bibir kita, otot pikiran kita, otot tangan kita, badan kita, berbahasa tubuh itu punya muscle memory. Latihanlah yang rutin. Gimana cara latihannya? Banyak. Kalau mau melatih artikulasi, perbanyak baca buku, perbanyak baca artikel, tapi diucapkan. Jadi membaca sambil berbicara. Kalau misalkan memperbaiki bahasa tubuh dan penampilan, ngomongnya depan kaca. Kalau mau memperbaiki naik, turun, tinggi rendahnya nada, cobalah berbicara dengan backsound. Nah, kan nggak mungkin kalau backsoundnya kalem, kita ngomongnya cepat. Kalau backsoundnya cepat, kita ngomongnya kalem, nggak mungkin. Jadi backsound kalem akan membuat berbicara kita kalem, kita merasakan feel dari backsound tersebut. Begitupun sebaliknya kalau dia cepat, kita termotivasi ngomongnya cepat. So, intinya berlatih. Berlatihlah di rumah, berlatih dari apa yang ada di sekitar kita. Lu guys juga bisa mulai berlatih dengan cara menyebutkan benda-benda yang ada di sekitar lu, hal-hal yang terjadi di sekitar lu, seperti reporters menceritakan kejadian apa yang terjadi. Misalkan, oke, di depan gua sedang ada buku judulnya The Magic of Thinking Success. Di kanan gua ada buku, di kiri gua ada apa gitu. Itu adalah bagian dari latihannya.
Dan yang keempat nih, apa yang harus lo lakukan? Lo harus kelola rasa malu. Ada yang sebut lawan rasa malu, tapi kalau gua lebih senang sebutnya kelola rasa malu. Karena normal ya grogi, terus apalagi kalau kita ngomong ada orang yang kita kenal, guru kita, cem-ceman kita, atau siapapun yang kita kenal di panggung itu atau di tempat kita berbicara itu, it's very normal. Tapi yang paling penting adalah bukan tentang apa yang terjadi atau siapa yang duduk di situ. Bagaimana kita mengelola emosi kita, mengelola rasa malu kita, grogi kita, itu yang paling penting. Nah pertanyaannya gimana ya cara gue ngelola rasa malu? Gampang, fokuskan diri lo pada apa yang mau lo presentasikan, bukan pada orang yang hadir. Please ini mah, kalau lo ngelihat orang yang lo kenal and then lo grogi, ya lo pasti akan grogi. Karena orang yang kita lihat, siapa yang hadir itu memberikan energi. Bayangkan kalau presentasi ada orang begini, lo akan grogi pasti, karena itu orang ngeselin. Tapi kalau ada yang presentasi begini, nah itu kan orang yang impress banget dengan presentasi kita, dan lo akan senang. Nah, coba cari orang-orang yang memberikan energi positif di panggung itu, di tempat itu. Kalau ada orang yang ngeselin, misalkan orang yang duduk depan lo ini ngeselin banget, ya jangan ngeliatin dia. Gitu. Kenapa? Karena lo akan dapat energi negatifnya. Tapi kalau misalkan orang yang duduk depan lo atau jauh bahkan di sana itu nyenengin, membahagiakan, ya udah lo perbanyak sudut pandangnya diberikan ke dia dan ke teman-teman yang lain yang impress dengan presentasi lo. Dan ingat, tujuan lo presentasi bukan untuk dapat tepuk tangan, bukan untuk dapat pujian, tapi memberikan sebuah informasi yang berdampak pada orang lain. Itu penting untuk dipasang sebagai pola pikir saat berbicara di depan umum. Oke, yang kelima atau yang terakhir ini the last one, ada sebuah penelitian dari Profesor Amy Cuddy, namanya dia meneliti bagaimana orang-orang besar itu bisa penampilannya karismatik, and then kalau dia perempuan tuh inner beauty-nya keluar, terus berbicara impresif. Ada nama teorinya power posing, bagaimana kita berdiri, bagaimana kita tersenyum, itu mempengaruhi. Maka senyum harus lebar, and then berdirinya harus tegap, ini harus latihan. Gue latihannya gimana? Gue latihan mepet tembok. Jadi pinggang, punggung itu harus jadi satu dan berbicara. Kepalanya harus tegak lurus. Itu salah satu cara berbicara supaya cara lu ngomong itu impresif dan karismatik. Semua by latihan guys, nggak tiba-tiba datang begitu aja. So, benerin postur lu kalau berbicara. Jangan baru nyampe ke atas panggung tiba-tiba langsung ambil mic. Oke, assalamualaikum. No, itu nggak siap badannya. Jadi berdiri dulu yang pas di atas panggung atau di depan forum itu, mantap dulu, nafasnya kelola, ambillah sekitar 10-15 detik yang mempersiapkan itu, and then you speak, start to speak. Itu akan berdampak dibandingkan dengan lo ngambil mic tiba-tiba, nggak berdampak. So, siapin badan dulu, siapin fisik, and then lu baru speak up. Semoga bermanfaat dan coba praktekin. Semua ilmu apapun dari siapapun nggak akan berfungsi, nggak akan bermanfaat kalau lu nggak lakukan dua hal. Satu, nggak lo resume, nggak lo pelajari lebih dalam. Yang kedua, nggak lo praktekin. Meresume membuat lo jadi paham, mempraktekkan membuat lo menjadi bisa. Dua hal itu adalah kunci sukses belajar. Sukses buat Sobat Juara semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue lupa, itu belum closing tadi. Ternyata ini baru mau closing. Gue diingatin sama tim kreatifnya. Nah teman-teman sekalian, kalau video ini bermanfaat dan memberi dampak, coba like, comment, and share karena semua itu gratis. Dan kalau ada pertanyaan atau ada isu, ada kendala yang mau dijawab tentang public speaking and communication, boleh tinggalkan komentar di kolom komentar yang sudah ada. Jangan komentar di kotak yang lain, tapi komentar di bawah sini supaya kita bisa pakai materinya atau kita bisa jadikan itu sebuah materi yang bisa menjawab kebutuhan teman-teman sekalian. So, interaksi teman-teman dengan video ini akan memberi dampak nggak cuma buat lu guys, tapi juga buat orang lain yang mungkin punya masalah sama. Kebayang ya, ada jutaan jiwa millennials, anak muda di Indonesia, kalau mereka membutuhkan video ini, mungkin dan bisa jadi pertanyaan awalnya dari pertanyaan lu. So, yuk interaktif di kolom komentar di bawah ini. Nah, semua itu adalah kondisi dan kendala saat orang berbicara di atas panggung yang kalau kita sering kenal dengan grogi atau demam di atas panggung. Nah, itu aja simpelnya ya. Nah, pertanyaannya adalah ulangin deh. Cut.